ayat 8 surah Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu laqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa innahu bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari takut daripadanya, sesungguhnya dia akan datang kepadamu. Mau tidak mau, kalau sudah datang ajalnya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, waktunya tidak bisa ditunda, tidak bisa diakhirkan. Itulah waktu yang sudah habis daripada rezeki yang kita makan, waktu yang sudah habis nafas yang kita hisap, hembuskan, dan juga gerakan yang kita gerakan sudah habis waktunya. Itu adalah ajal datang kepada kita. Kalau sudah datang, maka semua kenikmatan akan hilang pada kita. Semua kecintaan akan sudah sirna. Semua yang kita harapkan sudah putus semuanya. Yang datang adalah pelebur daripada kenikmatan. Dalam perihal ini menyampaikan hanya untuk mengingatkan kita akan kematian. Bahwasanya kematian itu adalah hal yang wajib, perkara yang sangat kadang-kadang sangat menakutkan, namun itu akan adanya pada kita. Oleh karena itu, perihal diingatkan tentang kematian agar kita akan pertama kita mengurangi daripada panjang angan-angan kita. Jangan sampai kita panjang angan-angan melupakan ibadah, menunda ibadah yang di depan mata kita, ibadah yang sudah ada di rumah kita, depan kita, bahkan yang mudah kita lakukan kita tunda, kita akhirkan. Ini dikarenakan banyak angan-angan dengan kita mengingatkan kematian, maka insya Allah akan hilang sirna daripada banyak angan-angan tersebut. Apa saja yang dapat kita lakukan dari kebaikan adalah kita lakukan dengan segera. Karena hidup kita ke depan kita pun tidak mengetahui sampai di mana batas umur, batas waktu, batas kenikmatan, batas harta, batas apa saja yang ada pada kita tidak mengetahui. Yang kedua adalah az-zuhdu di dunia. Dengan diingatkan kematian akan menyebabkan kita dapat zuhud di dunia. Itu sederhana. Tidak kita mau berlebihan, tidak mau kita berbangga-banggaan. Bahwasanya walaupun kita mempunyai harta yang banyak, pangkat yang tinggi, makanan yang nikmat, semuanya serba ada, kalau sudah datang kematian, sudah habis semua. Yang tinggal kita bawa untuk menghadap Allah adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah banyak amal, tinggal bagaimana sebesar ikhlas kita dalam ibadah tersebut. Kalau kita sudah merasa banyak amal, maka tinggal bagaimana akan tujuan ibadah kita untuk siapa dan karena apa. Dan yang ketiga adalah dengan mengingat kematian bisa menyebabkan kita menerima apa adanya. Rezeki apa yang kita dapatkan di dunia, apa yang bersama kita di dunia, sedikit walaupun sedikit itu kita terima. Karena kehidupan ini bukan untuk kenikmatan, ya, bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin, manusia, kita Allah lahirkan kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, yang adalah dapat menyebabkan kita berrahibu fil akhirah wa tazawwud biha. Dapat mengingatkan kita akan cinta untuk akan akhirat, cinta untuk beramal, mengutamakan akhirat, beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Kalau kita mau hitung berapa banyak amal ibadah kita di pagi hari, ya, mungkin kita cuma sholat subuh kita, mungkin kita cuma baca Al-Quran, mungkin cuma kita berzikir sebentar, selebihnya kita waktu kita tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal
kalau kita bisa kita gunakan untuk ibadah bisa dapat sebanyak-banyaknya. Orang yang membaca Al-Quran di pagi hari, orang yang bersedekah di pagi hari, orang yang berzikir buat keluarga di pagi hari, orang yang berzikir di pagi hari, dan semuanya. Ya, di pagi hari bisa mengumpulkan ratusan bahkan ribuan daripada amal. Tidak hanya sedikit dalam kita. Tatkala mengantar jenazah bukan kita ngobrol-ngobrol saja, bukan kita hanya mengantar saja, kita disunahkan untuk berada di belakang keranda tersebut. Ya, bisa di samping keranda tersebut sehingga kita bisa melihat keranda yang berjalan. Suatu saat kita akan berada di atas keranda tersebut. Suatu saat kita akan dibawa dalam keranda tersebut. Ya, jadi dengan kita mengantar jenazah kita pun dapat mendapatkan pelajaran yang spesifik dan khusus buat kita akan mengingatkan kita akan kematian. Dan kita bisa stop, menunda, menghabiskan daripada semua kemaksiatan yang ada pada kita. Orang yang masih dengan suka bermaksiat seolah-olah dia tidak takut dengan kematian, dia tidak ingat kematian sama sekali. Masih nikmat, masih manis dengan kemaksiatannya sehingga dia lupa akan kematian ada padanya. Ya, padahal kalau sudah datang kematian, apa yang kita miliki akan kita tinggalkan. Bila mana tadi belum ada musibah ini. Bila anak Adam itu meninggal, maka ia akan pertama didapatkan musibah, mendapatkan bagian dua. Yang pertama, ukhila an malihi kullih, dia akan ambil semua hartanya. Harta yang sudah disimpan di lemari yang menumpuk, harta yang banyak dari peningkam dan seterusnya sudah bukan miliknya lagi. Bahkan kalau keluarganya, ahli warisnya, dia hanya mau memberikan satu lapis daripada untuk kain kafan yang dia pun tidak pernah untuk menghalanginya. Padahal kewajibannya 3 lapis lagi dan 5 lapis bagi perempuan. Keluarganya, ahli warisnya mau memberikan satu lapis, maka bukan hak dia. Sudah harta semuanya yang dia kejar habis-habisan, lupa sholatnya, bukan miliknya lagi. Pertama, hartanya sudah bukan miliknya lagi. Dan yang kedua, su'ila amalihi kullih, akan ditanya semua perihal amal perilakunya. Ini 2 hal saja apabila seseorang sudah meninggal, sudah menjadi musibah baginya. Yang dia merupakan sholatnya dengan kesibukannya, sok capeknya, sok hebatnya, dia tahan meninggalkan zuhurnya, sholat zuhurnya, pada itu dalam panggilan Allah, kewajiban dari Allah. Dia berani meninggalkan asarnya, padahal itu adalah kewajiban yang Allah SWT berikan kepadanya. Selama dia belum sholat satu sholatnya, maka selama itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat dia mendapatkan dosa. Kira-kira berapa tahun ada sholat yang kita lupa belum sholatnya, maka harus ada sholat yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu para salaf, para ulama-ulama yang terdahulu mengatakan, apabila engkau mau kematianmu dalam keadaan posisi yang kau senangi, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, kita wafat dalam keadaan mengaji, kita wafat dalam keadaan sholat, sujud, kita wafat dalam keadaan puasa, kita wafat dalam keadaan haji dan seterusnya, maka perbanyak kelakuan tersebut, amal-amal tersebut. Kita mau sholat, kita mau wafat dalam keadaan mengaji, perbanyak mengaji. Kalau kita mau wafat dalam keadaan sujud, perbanyak sholat dan sujud melamakan. Kita mau wafat dalam keadaan puasa, perbanyak puasa. Dan begitu pun sebaliknya, kalau kita takut daripada kita wafat dalam keadaan maksiat, maka sebanyak selagi kita masih cepat-cepat tinggalkan dan jauh dan taubat daripadanya. Kita lagi asik masalah maksiat, kalau saja langsung tinggalkan kemaksiatan dan dosa tersebut. Kita takut kita wafat dalam keadaan kita berjudi, maka jangan sekali-kali kita berjudi, tauhid dan seterusnya. Karena kita takut kita wafat dalam keadaan tersebut. Alhamdulillah. Ini pengen jumbo dan seterusnya. Kalau kali jumbo,
mati di situ. Nah, taruh saya pegang bukan aku sudah sengaja waktu itu kalau aku mencoba, dah tahu malaikat pokoknya kau yang mati di situ. Kau main apa? Kau masak dan seterusnya. Nah, jangan coba-coba. Karena itu perihal kematian jangan kita mainkan. Ya, kematian hanya sekali, hidup hanya sekali, kematian hanya sekali. Tahu kalau mati suri, jarang belum mati hidup lagi. Mati itu hanya bisa kita bisa. Oleh karena itu, hal kematian adalah hal yang sangat menakutkan bagi manusia. Ya. Kalau banyak amal, kita perihal kematian dan takut. Makanya dikatakan bahwasanya idza ar-rajulu fadilan walla khawfu minal maut. Apabila seseorang itu baik, banyak amalnya, suka berbuat baik dan taat dan jauh daripada maksiat, tenang baik. Kita mati, kenapa? Dia sudah siap setiap hari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang tidak ada beribadah, masih ada maksiat yang ngeri, takut atau melihat kematian. Kita sendiri yang tahu akan hal tersebut, kita sendiri yang bisa mengaturnya. Ya, makanya juga dikatakan oleh Talib yang mengatakan Abu Saleh wahatun di nafsi umat Talib wahatun minna. Kematian orang soleh itu kesenangan bagi dirinya. Ya, sebagaimana Bilal bin Rabah kalau mau meninggal, ya, keluarganya susah, keluarganya sedih. Tolong susahnya sedih kami. Ya, ayah kami mau meninggal, suami kami mau berapa? Dia lagi sakarat itu dia ngomong. Dan tentu tolong jangan kau katakan sedih. Farah alangkah senangnya. Alangkah senangnya saya senang katanya. Badan alqa Muhammad dengan saya mati, dengan saya wafat, saya bisa berjumpa dengan Nabi. Sangat mahalnya nafas itu. Tidak sebanding amal ibadah kita kalau mau dihitung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Wallahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Katakan wahai Muhammad, Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang menghidupkan kita, kemudian Allah yang Subhanahu Wa Taala yang mematikan kita semua, kemudian mengumpulkan di hari kiamat nanti pada suatu tempat, pada suatu acara yaitu hisab di padang mahsyar. Semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan melalui akan alam barzakh, tidak melalui akan hari akhirat pada masa kecuali melalui kematian. Al-mautu babul ilal akhirah. Al-mautu babul akhirah. Kematian itu adalah pintu menuju akhirat. Apalagi kita yang sudah berumur di atas 40 tahun, ya bukan bersiap-siap senang-senang, bukan bersiap-siap akan kematian. Imam Syafi'i beliau umur 40 tahun sudah pegang tongkat. Kalau ditanya kenapa engkau masih muda sudah pegang tongkat, dia mengatakan agar aku ingat bahwasanya saya sudah memasuki 40 dan akan menuju bersiap-siap untuk kematian. Karena kita tidak demikian, ya, sudah umur kita 40 lebih, kita masih siap-siap senang-senang kapan aku bisa beribadah, ya, kapan aku bisa berpangkat, ya, tidak bersiap-siap untuk kematian. Oleh kita dengan kehidupan dunia kita, tapi jangan kita tinggalkan, kita perbanyak juga amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman mengatakan tidak nafsun bi'ayyiha dan jamur. Tidak ada, kau tidak mengetahui di mana tempat kamu akan mati, kamu akan meninggal di dalamnya. Kalau bukan karena Allah mengingatkan dan kita tidak pernah membaca Al-Quran, kalau bukan Nabi Muhammad bersabda dan kita tidak pernah berjarak membaca hadis Nabi, kalau sudah ulama sudah menyampaikan kita pun tidak hadir di masjid dan musala atau berceramah-ceramah, apa yang kita dapatkan? Siapa yang bakal mengingatkan kita? Siapa yang bisa menyetop kita akan melihat di dunia kita dalam hadisnya? Ya, makanya sering hadir di masjid-masjid ilmu, masjid-masjid taklim, di masjid dan musala, agar kita dapat diingatkan dengan perihal-perihal kebaikan ketaatan. Yang utama
orang lain. Perihal mengingat kematian baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan akhir zikr hadis ladzat. Ingatlah kalian, perbanyaklah kalian mengingat akan kematian. Fa innaha yunahsul qulub wa tudzakkirul akhirah wa tudzakkirul akhirah. Banyak mengingat kematian karena sesungguhnya itu dapat melembutkan hati-hati kita dan juga dapat menyebabkan kita mengingat akan hari akhirat. Kita jalan ke kuburan, kuburan takut, lewat kuburan dan ada noleh. Kemudian anda ingat pula akan kematian. Jadi dengan mengingat kematian, yang akan mengingatkan kita akan negeri akhirat. Jadi jangan kita dengan mengingat kematian kita tidak semena-mena. Semena-mena hidup di dunia ini. Perihal kematian Sayyidina Aisyah berkata, ya Rasulullah, kuluna nakhaful maut. Kita semua takut akan kematian tersebut. Rasulullah SAW menjawab, bala, tentu semuanya akan takut. Walakinnal mu'min, akan tetapi bagi orang mukmin, idza jaa ajaluhum atau idza jaa maut, apabila mau datang kematian buat mereka, usyira bi rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kabar kepada mereka akan mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan beritahukan kepada mereka melalui malaikat mereka akan ditempatkan di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tempatnya di surga sehingga dia senang. Yuhibbuna liqa Allah, yuhibbullahu liqa'ahu. Sehingga dia cinta senang untuk berjumpa kepada Allah dan Allah pun senang berjumpa dengannya. Walakinnal mutakabirun, bagi orang-orang yang kafir, usyira bi adzabillah, mereka diberitahukan akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, akan diperlihatkan tempat mereka di dalam neraka Allah sehingga yakrahuna liqa Allah wa Allah yakrahun. Mereka benci, tidak mau, tidak mau untuk menghadapi kematian dan tidak mau berjumpa kepada Allah, takut untuk berjumpa kepada Allah pun tidak mau berjumpa kepadanya. Jadi kita harus menjadi orang yang sedikit-sedikit beramal, sedikit-sedikit ibadah, sedikit-sedikit taat. Kita masih banyaklah sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit kita nak cari lokal. Orang yang senantiasa ibadah, teman ibadah, mereka senantiasa mau sedikit ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam di pagi hari gawe ambil Tuhan, pagi hari yang cuma gawe dengan zikirnya, dengan membantu keluarganya, mengajar kepada anak-anaknya dan istri, semuanya dia lakukan untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang sehingga tidak terasa amal ibadah mereka banyak, tidak terasa mereka memiliki amal yang banyak yang betul-betul ikhlas untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan kafabil mauti wa'idhan. Sudah cukup dengan adanya kematian tetangga kita, kematian teman kita, kematian orang terdekat kita menjadi nasihat buat kita. Makanya kita dianjurkan untuk tatkala mengantar jenazah, bukan kita ngobrol-ngobrol saja, bukan kita hanya mengantar saja, kita disunahkan